Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner, juara Olimpiade Prodi Akuntansi Udinus berjaya di nasional. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui telepon 024 3569 73 kali. Baik nih Bu Ana, prestasi terbaru dari program studi akuntansi Udinus ada apa ini Bu prestasinya? Ini yang terbaru. Ini yang terbaru, Ria. Iya, Ria. Yang terbaru. Ria habis menjuarai Olimpiade di tingkat nasional ya, Ria? Iya. Boleh diceritain dong lombanya apa? Itu lomba Olimpiade Akuntansi nasional OAN punyanya yang menyelenggarakan tuh Politeknik Akuntansi Padang. Itu mereka kemarin ngadainnya online. Terus kapan? Tanggal 15 sampai tanggal 29 dan pengumumannya pas tanggal 29 itu. 29 kemarin berarti ya, November berarti? Iya, November ini kemarin. Dan juara 1. Iya, juara 1. Iya, juara 1. Itu persiapan kamu untuk menjadi juara 1 tuh gimana tuh? Makasih banget dulu sama Prodi Akuntansi Bu Ana dan seluruh dosen-dosen lainnya karena kita benar-benar kayak hampir setiap hari dikasih bimbingan tiap malam gitu. Dan itu juga ntar kalau misalnya masih kurang masih boleh buat tanya sama dosen pembimbingnya gitu. Untuk itu biar dibantu supaya biar bisa lebih paham tentang. Oke, jadi itu kuncinya ya Bu ya? Ya, kuncinya menjadi itu. juara 1, bimbingan terus gitu dibimbing gitu ya Bu ya? Berarti dari dosennya juga membimbing terus seperti itu. Wah, luar biasa sekali, walaupun di tengah pandemi gitu ya, tapi tetap belajar dong. Artinya dosennya komitmen untuk melayani lebih baik. Betul sekali. Hebat-hebat loh ini dosennya, bangga ya punya dosen-dosen seperti ini. Nah, untuk yang peserta yang ikut lomba Olimpiade kemarin ada berapa nih kalau boleh tahu? Untuk totalnya sendiri lupa. Enggak ini sih, soalnya banyak gitu. Banyak dan bisa satu anak bisa ikut beberapa kategori. Untuk perpajakan sendiri ada 65 kemarin. Ada berapa kategori sih di lomba kemarin? Sekitar 6 atau 5 kategori gitu. 6 atau 5 kategori, banyak ya. Dan dia mengikuti kategori apa? Perpajakan. Perpajakan. Emang hobinya dipajak dari tadi dari awal ya Bu ya? Sukanya ya? Sukanya, jatuh cinta. Ya. Favorit. Nah, sebelumnya nih, apakah kamu sudah memprediksi kalau kamu akan menjadi juara? Enggak, sama sekali. Enggak, sama sekali. Karena gimana ya, saya sendiri untuk pajak itu kan untuk PPH, ada PPH, PPN, dan PBB atau PBHTB. Nah, untuk PPH sendiri pasalnya banyak. Tiap pasal juga tarifnya beda-beda. Itu saya nggak hafal masih kan. Hafalannya banyak ternyata ya akuntansi ya. Iya. Jadi kayak masih nggak terlalu hafal, masih suka salah-salah juga. Tapi kemarin bisa juara 1 tuh alhamdulillah banget. Alhamdulillah banget ya. Itu kamu gimana tuh pas diumumin juara 1 gitu? Nangis saya. Oh, nangis ya, nangis Bu, sampai nangis. Iya. Karena dia tidak menyangka. Belum hafal tapi bisa juara 1. Oke, jadi tapi tetap bimbingan tetap belajarnya banyak ya Bu ya. Otomatis bilang, itu ya. Betul sekali. Cuman bilang aja saya belum hafal. Padahal aslinya udah hafal semua. Baik. Nah, ini Mas Agus nih untuk mahasiswa berprestasi seperti Ria ini apa ya sih yang diberikan oleh Udinus untuk para mahasiswa yang berprestasi? Jadi kalau berprestasi itu sudah pasti, saya bilang udah pasti nanti dapat beasiswa gitu ya. Selain dapat trofi, dapat piagam, dapat uang pembinaan juga mungkin kan. Nah, tapi dari Udinusnya sendiri ngasih apa? Nah, ngasihnya adalah dalam bentuk beasiswa. Karena ini levelnya nasional, juara 1 itu kalau nggak salah dapat bebas uang kuliah selama 2 semester atau 4 semester gitu. Kalau ini kayaknya 4 semester sih. Ya, saya kurang hafal. Tapi kalau internasional sudah pasti sampai lulus. Sampai lulus. Iya, gitu. Makanya ini salah satu komitmen Udinus juga, ya. Mungkin belum tentu semua kampus seperti ini. Jadi kami mungkin setiap tahun tuh menggelontorkan dana miliaran rupiah ya untuk menggratiskan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Ini mungkin contoh saja ya di akuntansi. Iya. Satu aja nih. Iya, yang lain masih banyak. Itu basket itu berapa orang ya, dari official sampai pemain itu semuanya full beasiswa sampai lulus. Paduan suara beranggotakan 35 sampai 40 Berarti orang. semuanya gitu Semuanya ya? ya pokoknya setiap mengharumkan nama kampus di kancah provinsi sampai internasional, siap-siap pulang disambut beasiswa di Udinus. Siap-siap. Jadi makanya harus berprestasi terus nih ya. Ria nih abis ini langsung ikut lomba apa lagi gitu ya Ria? Siap. Jadi biar Iya, biar sampai lulus nggak usah bayar. betul, biar nggak usah bayar sampai lulus. Iya, Oke. ya, ini luar biasanya Udinus kalau saya lihat, saya bandingkan dengan kampus lain. Mungkin kampus lain kalau ada yang juara,
mungkin hanya ngasih uang pembinaan aja, Betul mungkin 5 sekali. juta, 10 juta tapi sekali. Tapi kalau kita dalam bentuk free biaya Free kuliah, biaya itu kalau kuliah. diuangkan, wah berpuluh-puluh Waduh, juta. berpuluh-puluh itu. juta. Iya. Iya, Oke, gitu. jadi itu yang bikin para mahasiswanya juga semangat untuk Iya, masuk Udinus. masuk dan juga untuk menorehkan prestasi gitu Iya, ya, betul, mengharumkan iya. nama Udinus. Iya. Baik-baik. Untuk di prodi akuntansi sendiri nih Bu Ana nih, yang apa mahasiswa berprestasi ini nih, mahasiswa kayak Ria gini, Iya. dapat apa nih Bu kalau dari khusus dari prodi akuntansi? Kalau akuntansi itu untuk sebetulnya kalau prodi nggak punya wewenang ya, tetapi tentunya nilai. Kita hanya bisa memberikan nilai, yang lainnya kan nggak yang bisa. penting itu Bu, Iya. itu yang penting tuh dia sampai Nilainya yang langsung penting A, itu, Bu. auto A. Oh, auto A ya Bu. Kalau yang lainnya, Khusus pajak tapi. Khusus pajak karena lumayan di pajak. Tetapi yang jelas saya mengucapkan terima kasih khusus dosen akuntansi yang mendampingi dari mahasiswa yang ikut lomba dan menjadi juara. Terima kasih terutama Bu Yuli ya, Iya. yang mendampingi Bu Yuli, tapi dosen-dosen semua juga terlibat. Terima kasih banyak. Ya. Baik. Nah, untuk bimbingannya sendiri nih Bu, sebelum lomba itu bimbingannya seperti apa nih Bu dari dosen-dosen kepada mahasiswa yang mau lomba sebelum Iya. lomba? Komitmen dari program studi pengennya kan berprestasi terus dan berkelanjutan, tidak hanya tahun ini tetapi tahun kedepannya. Jadi kami tentu dari mulai semester 1 kita lihat terutama yang nilainya dari SMA bagus-bagus, setelah itu baru nanti kita petakan dia cocoknya di mana. Contohnya Mbak Nurliah ini kan sukanya di pajak, otomatis dia harus kita arahkan ke pajak dan sebagainya. Jadi memang kita dampingi dari awal. Oke, jadi Kalau mau lomba baru kita kayak dibuat kelompok, kemudian dosen-dosen pada memberikan pelajaran atau tambahan begitu. Oke, jadi memang udah dilihat dari awal gitu ya Iya, Bu ya, semester dari masuk gitu masuk lah ya, sudah. dari maba Iya. udah dilihat oh dia tuh pinternya di apa, Iya, bukan pinternya begitu. Bu, ahlinya, Iya. minatnya gitu Iya, ya Bu. minatnya, ya Potensinya. Potensinya nih, potensinya memang di Iya. pajak ya, Iya. muka-muka pajak kan. Oke, nah Ria, apakah ilmu yang kamu dapatkan di bangku perkuliahan ini membantu kamu saat perlombaan kemarin? Bantu banget karena kemarin itu juga kan kalau misalnya benar-benar ngajarin dari awal kan nggak mungkin ya, karena Betul. waktunya juga cuman persiapannya 10 hari kayaknya waktu itu. Dan itu juga jadi untungnya kemarin waktu pas masih semester 1, semester 2 udah pernah dikasih dasar-dasarnya, dan itu kayak tinggal nge-review aja gitu, dan kayak implementasikan ke dalam bentuk soal yang lebih ya nggak kayak soal UTS UTS UAS gitu aja. Itu hebatnya sih, dia semester 3 nih loh Bu. Iya, Semester betul. 3 udah olimpiade, juara Iya. 1 nasional. Iya. Luar biasa. Luar biasa nih, luar biasa. Mas Agus gimana komentarnya sebagai admisi Udinus? Yang pertama memang saya tadi kagetnya kenapa karena masih semester 3 gitu. Rata-rata kan mungkin kalau olimpiade mungkin semester 5 ke atas gitu ya. Iya. Nah, ini luar biasanya semester 3. Dan kami memang ketika kita ke lapangan pun, promosi pun itu kita juga memang tadi mengiming-imingi beasiswa gitu. Jadi kita sambil membidik siapa yang memang potensinya ada potensi gitu untuk bisa bergabung dengan Udinus. Tentunya anak-anak yang berprestasi waktu sekolah, baik di dalam akademik maupun non akademik, nah itu memang kita bidik gitu ya, kita tawari dengan beasiswa tadi gitu kan. Tentunya kan mereka tertarik seperti itu karena ternyata beasiswa itu tidak hanya orang yang nggak mampu yang dapat gitu. Betul. Ternyata orang mampu pun dapat. Nah, dapatnya dari mana? Dari prestasi yang Prestasi. dia raih gitu. Betul Nah, itu sekali. yang mungkin mereka tertantang gitu. Wah, saya hanya bermodal prestasi aja nih gitu, bisa kuliah gratis misalkan Betul, gitu. betul. Iya. Jadi uangnya yang dari ini Orang- buat bayar kuliah bisa buat jajan gitu ya. Mungkin jatahnya masih ngalir dari Jatahnya orang tuh tua. masih ngalir Iya. tapi. Iya. Begitu, baik-baik. Kemudian berbicara mengenai peluang kerja nih Bu di bidang akuntansi nih, untuk lulusannya gimana nih Bu peluang kerjanya? Tadi dikatakan Mbak Ria mengatakan bahwa semua itu butuh gitu ya. Betul. Akuntansi itu semuanya, hampir semuanya bisa dirambah ya. Terutama ya kalau untuk ibu rumah tangga juga bisa, karena paling tidak bisa mengelola. Betul minimal sekali, begitu, itu penting ya Bu ya. Tapi di perusahaan, di tempat manapun butuh akuntansi. Gitu. Oke, jadi peluangnya jelas sangat besar gitu Iya. ya Bu ya. Nah ini Bu, apakah di era sekarang ini kan akuntan ini masih dibutuhkan Bu di era teknologi ini? Ya. Saya katakan masih ya, seperti kemarin itu saya dari
Prof. Biarso mengatakan, jadi ini saya kutip ya, nanti tidak salah gitu. Artinya biasanya kan nanti sumbernya dari mana. Sumbernya. Jadi kalau di akuntansi itu memang robot itu tidak bisa menggantikan. Apapun manusia itu masih perlu ya, masih perlu karena untuk justifikasinya, kalau klerikalnya oke ya, dari mulai jurnal sampai laporan keuangan oke, pakai software apapun bisa. Tetapi kalau untuk menganalisis, membuat keputusan, manusia masih sangat perlu. Tentunya ada syarat-syaratnya ya. Untuk mahasiswa tentunya juga dibutuhkan untuk mengupdate pengetahuan-pengetahuan, wawasan-wawasan yang berhubungan dengan teknologi untuk mahasiswa. Untuk dosen pun juga diwajibkan untuk selalu mengupdate juga pengetahuan-pengetahuan yang baru berhubungan teknologi dan juga akuntansi. Karena akuntansi itu berkembang ya. Betul. Berkembang begitu. Jadi memang ada peranan yang tidak bisa tergantikan oleh teknologi seperti itu ya Bu ya. Baik, dan kita akan lanjutkan perbincangan kita lagi nih yang seru ini, tapi setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, Kampus Corner akan segera kembali untuk Anda usai jeda berikut.